Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita diperjumpakan lagi oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita mensyukuri semua itu dan mudah-mudahan ini menjadi bagian bekal dari usaha kita untuk terus meningkatkan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah sehingga dibimbingnya kita di atas jalan yang lurus, Shirathul Mustaqim, yang menghantarkan kita kepada kualitas jiwa terbaik kita sampai saat kematian datang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, di episode kali ini Islam Futuristik episode yang ke-42, kita akan melanjutkan kajian kita seputar munculnya peradaban di muka bumi, khususnya di zaman Nabi Adam, ya, terkait dengan Hawa dan kemudian keturunannya. Kita sudah membahas sekian banyak, tetapi kita akan melanjutkan kajiannya dikarenakan ada beberapa pertanyaan yang memang harus diklarifikasi yang muncul di dalam forum kita. Ya, saya akan terus mencermati pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kawan-kawan semuanya dan kita akan melakukan kajiannya. Bagaimana menurut sumber-sumber yang otoritatif, baik dari dalam Al-Quran maupun data-data ilmiahnya terkait dengan apa yang dipertanyakan itu. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan ketinggian Nabi Adam itu sesungguhnya berapa sih? Karena ada sumber yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu memiliki tinggi yang jauh di atas manusia modern pada saat ini. Kita ketinggiannya cuma sekitar katakanlah 1,5 meter sampai 2 meter atau mungkin adalah lebih sedikit ya. Itu perkecualian, tetapi rata-rata kira-kira 1,5 sampai 2 meter. Tetapi Adam itu digambarkan memiliki ketinggian 60 hasta. Berapa itu 60 hasta? 1 hasta itu adalah sepanjang lengan kita ya, mulai ujung jari sampai siku ini namanya 1 hasta. Kira-kira 45 cm. Jadi kalau tinggi 60 hasta dikalikan 45 cm itu ketemunya kira-kira 27 meter lebih. Ya, anggaplah 27 meter. Anda bisa membayangkan ada seorang manusia yang tingginya 27 meter. Ya, kira-kira setinggi kelapa begitu mungkin ya, pohon kelapa. Sahabat sekalian, maka ini pertanyaan yang menarik dan perlu kita klarifikasi. Benarkah Nabi Adam itu memiliki ketinggian 60 hasta? Dari mana sumbernya? Kalau kita telusuri, kita lacak, maka sumber satu-satunya adalah dari hadis. Ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bersumber kepada Abu Hurairah. Ya, jadi ketika ditelusuri maka ujung dari cerita atau informasi tentang tingginya Nabi Adam yang 60 hasta itu bersumber kepada cerita atau informasi dari Abu Hurairah. Menurut Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata bahwa Nabi Adam tingginya 60 hasta. Nah, sahabat sekalian, maka kita mencoba mengklarifikasi berita ini. Benarkah berita itu? Ketika kita bicara tentang hadis, maka kita harus melakukan klarifikasi-klarifikasi. Berbeda dengan ketika bicara Al-Quran. Ketika kita bicara Al-Quran, maka kita bicara tentang kebenaran yang pasti akan terbukti ke masa depan. Tapi ketika kita bicara hadis, maka kita bicara ini salah apa benar. Ya, itu bedanya bicara Al-Quran dengan bicara hadis. Bicara Al-Quran adalah kebenaran yang dijamin oleh Allah dan kemudian akan terbukti ke masa depan. Tapi kalau bicara hadis, kita bicara ini salah apa benar. Sehingga di dalam hadis itu ada levelnya, ya, kebenaran, tingkat kebenaran dari hadis itu. Yang kita kenal sebagai, kalau dari sisi periwayatannya, ya, ada hadis yang palsu, ada hadis yang lemah, ada hadis yang hasan, ya, baik, ada hadis yang sahih. Nah,
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini tentu sudah dilacak oleh beliau dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Artinya sahih itu dari segi periwayatannya ya, sanadnya itu bersambung terus dan bisa ditelusuri sampai ujung dari informasi itu, yaitu disandarkan kepada Abu Hurairah. Jadi kepercayaan atas hadis ini disandarkan pada ceritanya Abu Hurairah yang mengatakan menurut Abu Hurairah, Nabi Muhammad itu pernah berkata bahwa tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Maka secara periwayatan kita tidak perlu melacak lagi karena sudah dilacak oleh Imam Bukhari, ya, oleh Al-Bukhari bahwa hadis ini sahih. Ujungnya adalah Abu Hurairah. Jadi secara periwayatan kita tidak perlu melacak lagi, kita sandarkan, kita percaya kepada Imam Bukhari atau Al-Bukhari. Tetapi hadis itu mengkritisinya, melacaknya atau mengcross-checknya bukan hanya dari sisi riwayat atau sanad, melainkan juga harus di-cross-check dari sisi matannya. Apa itu matan? Matan adalah kandungannya. Isinya itu benar apa enggak? Masuk akal apa enggak? Ada realitasnya apa enggak? Apakah ini tidak ada pijakan realitasnya ataukah ada realitasnya? Nah, matan hadis itu disandarkan kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah rujukan yang sudah dipastikan kebenarannya dijamin oleh Allah sendiri. Ya, Allah menceritakan dalam banyak firman, di antaranya ya Allah bercerita atau berfirman di dalam surat Shad ayat 87 dan 88, di mana Allah berfirman bahwa Quran ini adalah peringatan, Quran ini pelajaran ya, kebenaran yang kebenarannya akan terbukti ke masa depan. Ya, Allah berfirman begini di dalam surat Shad 87 dan 88 itu. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin. Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan atau pelajaran bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Jadi ketika kita bicara tentang Al-Qur'an, maka itu bicara kebenaran yang akan terbukti ke masa depan. Karena itu kalau ada hadis yang bercerita tentang katakanlah informasi yang kemudian ini benar apa tidak, itu salah satu cross-check-nya adalah dirujukkan kepada Al-Qur'an yang pasti kebenarannya dan akan terbukti ke masa depan. Ya, jadi cara pertama adalah cross-check dengan Al-Qur'an. Nanti kita lihat bagaimana informasi Al-Qur'an terkait dengan Nabi Adam itu. Dan yang kedua, kata Al-Qur'an, ada buktinya ke masa depan, tidak cukup hanya teksnya saja di dalam Al-Qur'an, melainkan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kalian sungguh akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an itu ke masa depan. Jadi memang harus di cross-check dengan realitas, dengan data-data ilmiah yang ditemukan di sekitar kita. Oke, yang pertama akan kita cross-check dengan data dari Al-Qur'an atau informasi dari dalam Al-Qur'an. Apakah di Al-Qur'an ada berita tentang tingginya Nabi Adam? Maka kalau kita telusuri ternyata secara eksplisit tidak ada. Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang secara fisik atau khususnya tingginya Nabi Adam itu berapa. Tetapi ada ayat-ayat yang memberikan indikasi tentang fisik Nabi Adam itu. Ya, secara umum. Salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang kita sudah membahasnya dalam beberapa episode, tetapi di situ memang menyimpan banyak informasi. Nah, di Al-Baqarah ayat 30 itu Allah bercerita tentang akan diciptakannya Nabi Adam kepada para malaikat. Ya, kita baca ayatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat ini menceritakan tentang bocoran informasi ya dari Allah kepada para malaikat, di mana Allah akan menciptakan atau menjadikan, karena di situ menggunakan kata ja'ala bukan khalaqa ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya, menggunakan kata ja'ala itu menjadikan. Itu tidak selalu bermakna menciptakan dari baru, tetapi menjadikan itu seseorang yang sudah ada misalnya nih dijadikan pemimpin, itu menjadikan, tetapi tidak menciptakan. Meskipun dalam konteks tertentu kata ja'ala itu juga bisa bermakna menciptakan. Tetapi dalam konteks ini ketika kita kaitkan dengan sejumlah ayat, memang Allah akan menjadikan Adam itu sebagai khalifah. Nah, yang menarik kemudian malaikat di situ mempertanyakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat berkata, "Kenapa engkau akan menjadikan dia sebagai seorang khalifah yang akan membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah ya? May yufsidu fiha wa yasfikud dima." Menunjuk kepada satu kelompok makhluk yang itu mirip dengan Adam yang akan dijadikan sebagai khalifah. Jadi di sini memberikan nuansa bahwa Adam itu sesungguhnya kurang lebih sama dengan makhluk yang sudah ada pada zaman itu. Tidak ada keistimewaan dari sisi fisiknya. Nanti keistimewaannya itu adalah pada ternyata kecerdasannya. Karena diuji kemudian intelektualitasnya, emosionalnya, dan spiritualitasnya, kemudian lulus gitu ya. Tetapi secara sepintas dalam arti fisiknya, itu malaikat mengatakan kenapa orang yang seperti ini ya, yang sudah ada pada waktu itu akan dijadikan seorang khalifah. Nah ternyata malaikat kemudian tidak tahu kelebihannya itu bukan pada fisiknya itu, melainkan pada kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan spiritualnya yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Itu yang pertama ya, ayat yang pertama yang memberikan indikasi meskipun tidak secara eksplisit bahwa Adam itu secara fisik tidak berbeda terlalu jauh dengan manusia yang sudah ada di waktu itu. Ayat yang kedua adalah di dalam surat Ali Imran ayat 33. Di sini Allah kemudian memperjelas lagi umat yang ada di zaman Nabi Adam itu. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ayat ini sangat menarik karena menggunakan kata astafa. Innallaha astafa Adam, gitu ya. Allah memilih Adam. Jadi kalau di surat Al-Baqarah ayat 30 tadi menggunakan kata ja'ala, menjadikan, di sini lebih eksplisit lagi. Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imron ya, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin spiritual di zamannya dari umat yang sudah ada di zaman mereka masing-masing. Nah, kata astafa, memilih ini menunjukkan bahwa di zaman itu, di zaman mereka masing-masing, itu sudah ada umatnya. Sehingga menggunakan kata Allah memilih gitu ya, bukan menciptakan. Meskipun di konteks yang lain nanti menciptakan dalam arti manusia ya, secara kemanusiaannya. Tetapi sebagai khalifah, beliau itu dipilih dari umat yang sudah ada. Nah, digambarkan secara indikatif ya, tidak secara eksplisit bahwa sudah ada umat, dan tidak digambarkan Nabi Adam itu memiliki fisik yang berbeda jauh dengan umat yang sudah ada pada waktu itu, malah digambarkan sebagai mirip-mirip dengan umat yang sudah ada.
Karena kalau digambarkan ketinggiannya 27 meter ya, dibandingkan manusia yang lainnya rata-rata cuma 1,5 sampai 2 meter, maka itu pasti akan diinformasikan di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat berbeda. Ternyata tidak. Oke ya, jadi sahabat sekalian, ketika kita meng-cross-check hadis ini, berita hadis ini ke dalam Al-Quran, maka kita tidak menemukan indikasi yang mengatakan atau menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Adam secara fisik itu memiliki ketinggian yang atau perbedaan yang sangat mencolok dengan umatnya di zaman itu. Sehingga malaikat pun kemudian berpendapat ya, kenapa yang kurang lebih sama dengan Adam itu akan dijadikan khalifah padahal dia memiliki sifat yang merusak dan menumpahkan darah. Oke ya, itu yang pertama, kita meng-cross-check dengan Al-Quran. Nah yang kedua, kita harus melakukan cross-check dengan data-data ilmiah. Kenapa? Karena berita dari hadis ini adalah menceritakan tentang karakter fisik yang sangat mudah diukur dan dibandingkan dan kemudian dilacak secara ilmiah dengan cara-cara yang objektif. Ya, cara yang objektif adalah cara-cara yang memberikan pembuktian kepada sesuatu yang fisikal, ya, yang sangat bisa diamati dengan panca indera kita. Nah, kalau kita mau mencocokkan ini dalam realitas, maka kita harus melacak jejak sejarah manusia, arkeologi ya, maupun antropologi. Apakah ada di dalam sejarah manusia ini manusia yang tingginya 27 meter itu? Dari ribuan tahun yang lalu ya, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil yang sudah diketemukan itu, apakah ada data tentang makhluk, apalagi ini manusia ya, karena Nabi Adam itu sudah masuk ke Homo sapiens. Apakah ada Homo sapiens yang tingginya itu 27 meter itu? Nah kita maka mencocokkan dengan sejarah itu. Saya sempat datang ke Museum Sejarah Manusia Purba ya 3 hari yang lalu, yaitu di Solo. Di sana ada sebuah museum Sangiran. Ada 5 klaster di sana yang memiliki kekhasan masing-masing. Ada yang menampilkan data-data lapisan-lapisan tanah ya yang disebut sebagai stratigrafi. Itu ada di klaster Dayu namanya. Di sana ditunjukkanlah bahwa tanah itu ada lapisan-lapisan yang menunjukkan umur dari tanah itu. Jadi kalau sebuah fosil diketemukan di sebuah lapisan tertentu, maka kita bisa menebak, ya, mengira-ngira, menduga umurnya itu ada di zaman kapan. Apakah 1 juta tahun yang lalu, apakah 2 juta tahun yang lalu, ataukah cuma ratusan ribu tahun yang lalu. Itu berada di lapisan yang mana. Itu adalah salah satu cara untuk menduga usia dari sebuah fosil. Nah, itu ada di klaster Dayu ya tersendiri. Selain datang ke sana, saya datang ke klaster yang lain di Krikilan ya. Dua-duanya ada di Sangiran. Dan ada 5 klaster sesungguhnya, tetapi yang terkait dengan apa yang kita bahas ini, 2 klaster itu sudah cukup memberikan argumentasi yang cukup menarik. Satu dari stratigrafi, lapisan tanah, yang kedua adalah usia fosil. Ditemukanlah banyak tulang-tulang ya peninggalan dari manusia purba dari zaman jutaan tahun yang lalu sampai puluhan ribu tahun yang lalu. Dan itu kemudian sudah dilakukan pengukuran usianya ya dengan menggunakan pendekatan carbon dating dan penanggalan terhadap usia fosil itu. Nah, di sana kita menemukan sejumlah data yang menarik terkait dengan ukuran fisik manusia. Benarkah ada fosil yang menunjukkan bahwa manusia modern, Homo sapiens itu memiliki ketinggian 27 meter? Nah, ternyata kalau kita amati data-data yang muncul di sana, ya, yang perlu saya kasih garis bawah, ternyata 60% dari data-data manusia purba yang ada di dunia ini, itu ada di Solo. Ada di Sangiran itu, ditemukan di sana. Karena itu saya menyempatkan diri untuk datang ke sana dan kemudian mencoba mempelajari itu. Kita berdiskusi banyak dengan
ahlinya di situ, dan kemudian saya mendapatkan bukunya Atlas Manusia Purba ya, yang dikeluarkan oleh LIPI dan Badan Geologi Bandung ya, yang melakukan atau membackup penelitian-penelitian yang ada di sana. Nah, dari semua data yang ada, maka kita mengetahui ternyata rata-rata tinggi manusia purba maupun manusia modern itu ya berkisar di antara 1,5 sampai 2 meter itu. Lebih dari itu ada, tetapi kasusnya tidak banyak dan ternyata menunjukkan sebagai sebuah kelainan. Nah, kalau kita lacak ke masa lalu ya, maka kita mendapatkan ada 2 jejak yang menunjukkan ketinggian lebih dari biasanya atau lebih dari rata-rata, yang disebut sebagai fosil Meganthropus dan Gigantopithecus. Meganthropus, mega itu menunjukkan lebih besar dari rata-rata manusia atau fosil manusia purba yang ada di sana, ya, yang sudah diketemukan selama ini. Meganthropus itu ditemukan di Sangiran itu, sehingga dikenal sebagai manusia Sangiran. Dari fosilnya kelihatan bahwa dia ini rahangnya besar, kemudian bentuknya itu tidak ada dagunya, jadi dagunya pendek, kemudian keningnya menonjol, dan kemudian memiliki badan yang lebih kekar, dan seterusnya. Itu disimpulkan bahwa fosil Meganthropus adalah fosil manusia purba yang memiliki ukuran lebih besar dari rata-rata manusia purba. Tetapi ternyata ya ketinggiannya cuma kurang lebih 2 meter. Tidak 27 meter atau ya puluhan meter, belasan meter pun tidak. Ya kira-kira 2 meter lebih. Dan usianya itu ada di antara lapisan Pleistosin paling awal, yaitu sekitar 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Pengelompokannya bukan pada Homo sapiens, artinya kalau dikaitkan dengan Nabi Adam, itu bukan di zamannya Nabi Adam, tetapi jauh di belakangnya. Nabi Adam itu kan ribuan tahun yang lalu. Ya, Homo sapiens itu adalah ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau Meganthropus ini 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Nah, ada memang makhluk yang seperti itu, yang hidup selama jutaan tahun dan hidup di Indonesia, berkembang di sini, kemudian punah. Itu ukurannya relatif lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Itu adalah Meganthropus ya. Nah, selain Meganthropus yang dikategorikan di dalam manusia purba atau oleh penemunya ya Van Koningswald dari Belanda, itu disebut sebagai Meganthropus paleojavanicus ya. Artinya manusia purba yang berukuran besar yang hidup di Jawa. Nah, selain itu ada data yang lain, tetapi diketemukannya ada di Cina yang disebut sebagai Gigantopithecus. Ini adalah lebih besar lagi ukurannya dibandingkan Meganthropus. Gigan, ya, gigantik itu lebih raksasa lagi. Itu ditemukan ada di Cina dan diperkirakan bobotnya sekitar 600 kg. Berapa ketinggiannya? Ternyata ketinggiannya juga tidak sampai belasan meter, apalagi puluhan meter. Ketinggiannya diperkirakan sekitar 3 meter saja. Itu adalah makhluk yang sudah terbesar dari yang selama ini ditemukan di dalam sejarah atau fosil-fosil manusia purba. Dia hidup di antara zaman 2 juta tahun yang lalu sampai mendekati ke arah kita sekitar 300.000 tahun yang lalu. Nah, Gigantopithecus ini lebih kepada binatang sifatnya. Meskipun sudah mulai berdiri, ya, diperkirakan dia sudah berdiri, tetapi ada yang mengatakan dengan bobot yang 600 kg itu kemungkinan dia masih menggunakan tangannya sebagai penyangga. Tetapi ketika dia berdiri tegak, maka diperkirakan ukurannya, ketinggiannya cuma sekitar 3 meter saja. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau kita lacak ke masa lalu, di zamannya sebelum Homo sapiens, maka yang tertinggi itu cuma 3 meter saja. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Ya, satu. Yang kedua, ketika kita tarik ke masa yang lebih muda, maka kita ketemu Homo erectus. Ya, Homo erectus ini banyak sekali ditemukan di Sangiran itu. Datanya menunjukkan
ketinggian mereka itu rata-rata ya antara 1,5 sampai 2 meter itu. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Yaitu Homo erectus yang hidup di sini mulai dari 2 jutaan tahun yang lalu sampai belasan ribu tahun yang lalu. Jadi ada persimpangan atau ada overlapping ya di antara Meganthropus, Gigantopithecus dan Homo erectus. Itu sebagiannya overlapping hidup di dalam zaman yang sama. Tetapi yang paling kemudian sampai mendekati Homo sapiens itu adalah Homo erectus. Mulai dari 2 juta tahun yang lalu sampai kira-kira 11.000 tahun yang lalu itu masih bertahan. Sesudah itu lenyap, hilang, punah mereka. Kenapa punahnya? Ini mungkin nanti akan kita kaji di episode yang berbeda. Kenapa sekarang tidak ada lagi itu Homo erectus itu dan kemudian berganti dengan Homo sapiens. Nah, Homo sapiens inilah yang ada di atau klasifikasi dari manusia modern termasuk Nabi Adam yang diperkirakan juga muncul eranya di sekitar ribuan tahun yang lalu. Memang range-nya cukup jauh. Ada yang mengatakan Homo sapiens itu paling tua ada di sekitar 200-an ribu tahun yang lalu, tetapi kemudian sampai di sekitar belasan ribu tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu lah mentoknya di sana. Ya, nanti ini menjadi kajian tersendiri yang menarik karena memang data-data fosil menunjukkan seperti itu. Ada overlapping di antara berbagai spesies yang menghuni permukaan bumi ini. Nah, selanjutnya kita tarik lagi ke masa yang lebih modern. Ribuan tahun yang lalu Homo sapiens. Adakah Homo sapiens setelah Nabi Adam atau mulai dari Nabi Adam sampai ke era modern ini yang memiliki ketinggian sampai puluhan meter itu? Kalau kita lihat jejak sejarahnya maka kita tarik misalnya data-data mumi ribuan tahun yang lalu yang ada di Mesir misalnya ya. Kita sudah banyak berbicara tentang peninggalan-peninggalan Mesir kuno, mumi-muminya. Anda yang belum melihat bisa melakukan atau melihatnya di channel ini ketika kita membahas tentang Sungai Nil dengan segala macam jejak yang ada di sana ya yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Nah, dalam jejak-jejak sejarah manusia di era ribuan tahun yang lalu, mumi-mumi, jenazah dan sebagainya yang diketemukan itu tidak ada yang memiliki ketinggian sebesar itu atau setinggi itu. Rata-rata kurang lebih sama 1,5 sampai 2 meter ya. Jadi ribuan tahun yang lalu pun tidak ditemukan. Kemudian kalau kita lanjutkan terus sampai di era modern ini, adakah data-data yang menunjukkan manusia modern ini memiliki ketinggian sampai puluhan meter itu? Ternyata juga tidak ada. Yang tertinggi yang memecahkan rekor ya di era modern ini adalah manusia raksasa dari Amerika Serikat yang tingginya 2,7 meter. Hampir 3 meter ya, 2,7 meter. Dia adalah Robert Wadlow ya dari Amerika. Tetapi ternyata itu memiliki kelainan hipertrofi di dalam hipofisisnya. Ya, hipofisis adalah kelenjar di dalam otak yang menghasilkan hormon, salah satunya hormon pertumbuhan. Kalau hormon pertumbuhan ini muncul atau diproduksi dalam jumlah yang berlebihan, maka akan muncul penyakit yang disebut sebagai gigantisme, ya dia menjadi meraksasa. Tetapi itu penyakit, itu tidak normal. Sehingga si Robert Wadlow ini meninggal dalam usia sangat muda. Dalam usia 22 tahun, ya dikarenakan penyakit gigantismenya itu. Jadi sahabat sekalian, kalau kita lacak ya seluruh data-data yang ada, data-data ilmiah, maka kita tidak menemukan satupun ada jejak yang menunjukkan manusia ini bisa memiliki ketinggian sampai puluhan meter seperti yang digambarkan itu, 27 meter. Nah, memang ada beberapa cerita yang berkembang beredar di sekitar kita, ada jejak katanya ya, jejak kaki yang besar. Katanya jejaknya Nabi Adam, ya itu muncul ada di Sri Lanka di sebuah pegunungan yang disebut sebagai Peak Adam atau Puncak Adam. Nah itu digambarkan katanya di sana ada jejak yang sangat besar yang itu menunjukkan jejaknya Nabi Adam. Tetapi ada yang berpendapat lagi kalau dari kalangan Hindu Buddha mengatakan itu jejaknya Buddha ya ketika berkunjung terakhir ke sana. Ada lagi dari kalangan Kristen yang mengatakan itu jejaknya misionaris yang pernah datang ke sana.
Tapi ada yang mengatakan itu jejaknya Nabi Adam. Nah, ternyata itu tempat wisata ya yang dikunjungi oleh para turis. Itu sama dengan yang di Aceh digambarkan ada jejak, katanya jejak Nabi Adam. Ternyata itu adalah legenda di sana ya, digambarkan ada sebuah kawasan wisata yang di sana ada jejak kaki yang besar. Nah, itu sama dengan cerita yang Anda dapatkan kalau Anda pergi ke Arab Saudi ya, ke kota Jeddah. Misalnya nih Anda pulang dari umroh atau haji, Anda akan dibawa oleh mutawifnya atau tour guide-nya mengunjungi Jeddah. Di sana ada misalnya sepeda yang sangat besar, sepeda raksasa. Kemudian si mutawifnya atau tour guide-nya menceritakan bahwa itu adalah sepedanya Nabi Adam. Ya, ini adalah satu informasi-informasi di daerah-daerah wisata ya, yang sebetulnya diceritakan berdasarkan cerita-cerita yang berdasar legenda. Nah, sahabat sekalian, maka kembali kepada pertanyaan tadi, apakah Nabi Adam itu sosoknya adalah setinggi 27 meter itu? Maka satu, kita sudah mencocokkan ke Al-Quran, tidak ada penjelasan secara detailnya, melainkan indikasi bahwa Nabi Adam itu kurang lebih sama dengan umatnya pada zaman itu. Yang kedua, karena Al-Quran mengatakan bahwa semua berita Al-Quran itu akan terbukti dalam realitas, maka kita cocokkan dengan data-data realitas itu. Apakah benar ada makhluk manusia atau baik yang purba maupun yang modern yang tingginya bisa mencapai puluhan meter itu? Ternyata kita tidak menemukannya. Maka sahabat sekalian, saya kira kita sudah bisa mengambil kesimpulannya bahwa manusia purba maupun manusia modern itu secara genetik memang tidak akan mencapai ketinggian sampai puluhan meter, melainkan ketinggian rata-ratanya cuma antara 1,5 sampai 2 meter atau mungkin lebih dari itu, katakanlah maksimal sampai 3 meter ya data yang ada, tetapi ternyata itu sebagiannya adalah dikarenakan mereka mengalami kelainan ya yang disebut sebagai penyakit gigantisme atau penyakit meraksasa yang itu justru merugikan dirinya sendiri. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita tentang tingginya Nabi Adam dan kita sudah mendapatkan kesimpulan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita dan menjadi salah satu sudut pandang yang bisa dipertanggungjawabkan secara dalil Al-Quran maupun dalil ilmiahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.